dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat berbakti bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Kiranya kebaktian hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Dan bila di antara saudara-saudari ada yang berkerinduan menjadi anggota jemaat GKP Sadar serta mengenali pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat selesai kebaktian. Bidang peribadahan dan pembinaan, Bapak Ibu, Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andris Wadrisiti. Dan untuk Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 dari pukul 6 sampai dengan pukul 9 kita akan dilayani oleh Bapak Agus Hussein LPH. Jadwal katekisasi terlampir disertai melihat di warta depan. Kebaktian rumah tangga ketubian disiapkan dan dengan secara virtual dapat anggota jemaat melihat di warta jemaat. Bidang besar dan kesaksian mohon dukungan untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam sakit, dalam pemulihan agar mereka sembuh, dan bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Pemberkatan pernikahan nikah direncanakan akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan terhadap Saudara Roy Michael Putrandi, putra dari Bapak Eri Sultani Putrandi dan Ibu Onikai, dengan Saudari Adriana Hirsa Pagilaya, putri dari almarhum Robert Wilson Pagilaya, dan Ibu Maije Sonyapati pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus pukul 10 bertempat di Gereja Kristen Pasundan Sadar. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Majelis jemaat mengundang kehadiran calon mempelai dan orang tua atau wali untuk hadir dalam persiapan dengan majelis jemaat yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 pukul 18.30. Mohon untuk hadir tepat pada waktunya. Mempelai dan keluarga mengundang kehadiran segenap anggota jemaat dalam acara ucapan syukur resepsi yang akan dilaksanakan di Gedung Purnahida Blok J9 nomor 134. Berita kelahiran telah lahir seorang putri, anak pertama dari pasangan suami istri Gavin Octavianus Dewalu dan Fani Rahmayanti pada tanggal 5 Juli 2020. Dia diberi nama Seren Serapaina Dewalu. Atas nama jemaat, majelis jemaat menyampaikan selamat atas kehadiran anggota jemaat baru. Kiranya kehadiran anggota keluarga semakin bertambah sukacita keluarga. Surat keputusan oleh jemaat Anda bisa baca dalam lapor jemaat. Panduan dalam mengikuti kebaktian minggu di GKP Jemaat Sadar di era tatanan baru. Bapak Ibu jemaat bisa melihat di warta jemaat. Himbauan majelis jemaat kepada segenap anggota jemaat GKP Sadar dan juga para simpatisan di tengah situasi pandemi yang belum berakhir, serta di tengah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Majelis jemaat menghimbau sekaligus menyerukan, mari kita jaga kesehatan pribadi, keluarga,
dan sesama dengan mematuhi setiap ketentuan yang ditetapkan sebagai protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan dalam bidang apapun. Lingkungan gereja menjadi salah satu lingkungan yang harus kita jaga bersama demi kenyamanan kita dalam beribadah. Karena itu setiap anggota jemaat dan simpatisan yang akan memasuki area gereja kapanpun dimohon untuk mengenakan masker, terlebih saat sedang mengikuti aktivitas gerejawi seperti mengikuti kebaktian ini. Jangan lepaskan masker kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diinformasikan kepada segenap anggota jemaat bahwa sore hari pada pukul 17.00 WIB, Pendeta Andi Suwana Sesi akan melanjutkan pelayanan untuk memimpin kebaktian minggu di GKP Immanuel Kerawang. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. Demikianlah para jemaat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam persiapan yang kita panggil berdiri. Dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kini dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kebaktian minggu kita hari ini. Kejadian 32 ayat yang ke-26 berkata, lalu kata orang, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyimpang. Sahut dia, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Amin.
Mari kita naikkan doa syukur sekaligus doa pengakuan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena di awal bulan Agustus tahun 2020 ini kami dapat kembali menaikkan puji dan bakti bagi kemuliaan-Mu. Ini menjadi kali kedua kami dapat menaikkan bakti di rumah-Mu ya Tuhan. Setelah perjuangan dan perjalanan panjang yang harus kami tempuh di tengah pandemi yang masih menyekitari kehidupan kami, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami dapat jalani, dan ajar kami untuk bijaksana di tengah beragam situasi yang terjadi. Tuhan, kami mau melanjutkan arak-arakan kami dari peribadatan pada pagi ini. Berkenanlah Engkau kiranya untuk memimpin arak-arakan kami dari awal sampai akhir, supaya semua yang kami perbuat dan kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang masih dalam perjalanan, saudara kami yang masih menuju ke tempat ini, berkatilah Tuhan, supaya mereka tidak dapat sampai dengan selamat. Dan kesempatan ini juga ya Tuhan, kami selaku umat-Mu yang penuh dengan noda dan celah, kami mengaku bahwa kami penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Kami penuh dengan dosa dan ketidaklayakan. Namun dalam keyakinan bahwa di hadirat Tuhan ada pengampunan, maka bersama-sama kami mau mengaku dosa di hadirat-Mu demikian. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, menyampaikan berita anugerah pengampunan dosa kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih kamu diselamatkan. Amin.
Tuhan, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Dalam rangkaian ibadah kami pagi ini, kami rindu ya Tuhan mendengarkan sapaan, agar hidup kami tertuntun dan terpelihara dalam kasih dan juga tuntunan kebenaran sabda Tuhan. Berkatilah kami yang akan menyambut, mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan berita itu kepada kami, supaya kami dan melalui berita yang disampaikan kepada kami mendapatkan tuntunan dan pengajaran yang membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini bersabdalah Tuhan, kami setia mendengar. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayat yang 32 sebagaimana yang diagendakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasuruan. Kejadian 32 ayat 22 hingga 32. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkumpulan Yakub dengan Allah. Sabda Allah disampaikan. Pada malam itu, Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi tempat penyeberangan Sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala milik. Lalu tinggal Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecet ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan melalui Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sambut, mengapa engkau menanyakan nama? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasih firman Tuhan yang berkenan menyapa kita pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Semoga hari ini Bapak Ibu dan Saudara semua berada dalam keadaan baik. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mengingat cerita yang dimuat dalam kisah 1001 malam tentang Aladin. Ada yang ingat? Boleh ingat cerita itu? Kira-kira kalau
sekarang Bu Oni mendengar cerita tentang Aladin, apa yang terlintas di pikiran Bu Oni? Apa yang terpikir oleh Bu Oni? Boleh ingat cerita ini? Apa tuh? Dapat karpet. Karpet Aladin Bapak Ibu. Apalagi? Apalagi ini ya? WP lagi basah-basah begini, mana kamu WP? Ya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengingat cerita tentang kisah 1001 malam tentang Aladin, hanya dalam sekejap Aladin memperoleh 3 hal yang diinginkan dalam hidup. Apa pertama? Apa pertama? Ketika jin itu bilang sama Aladin, apapun yang kamu minta hari ini, 3 hal sebutkan, aku akan berikan kepadamu. Apa yang diminta Aladin pertama? Kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, memperistri putri raja. Hanya dalam sekejap tinggal minta Aladin datang. Tapi saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara hidup di negeri dongeng. Karena ketika kita membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, ketika kita ingin mendapat sesuatu yang berharga dan baik dalam perjalanan hidup kita, apakah betul Bapak Ibu dan Saudara kita tinggal minta sama Tuhan lalu tiba-tiba malam itu uang datang turun dari langit? Tidak saja. Apakah ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, lalu kemudian tiba-tiba di hadapan kita muncul Bapak Ibu dan Saudara? Tidak. Sekali lagi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk hidup di negeri dongeng. Tetapi satu hal yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu dan Saudara, berada di puncak keberhasilan, meraih kesuksesan, meraih prestasi itu butuh kerja keras, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh komitmen yang setia dan sungguh-sungguh di dalamnya. Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara seorang pemahat dapat tiba-tiba menghasilkan karya yang luar biasa baik dan bagus hanya dengan membiarkan kayu-kayu itu berserakan di hadapannya. Tidak ada. Seorang pemahat akan menghasilkan ukiran yang menarik, pahatan yang luar biasa dan nilai ekonomis tinggi ketika dengan tangannya dia mengambil perkakas yang dia miliki, dia mengambil peralatan yang dia punyai, lalu kemudian dia mulai memahat satu demi satu, tahap demi tahap, maka jadilah kemudian pahatan yang punya nilai seni. Sama seperti seorang novelis Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin seorang novelis Bapak Ibu dan Saudara bisa melahirkan karya tulisan yang membuka hati kita hanya dengan melihat lembar-lembar kertas kosong seperti ini. Tidak mungkin. Lembar-lembar kertas kosong itu Bapak Ibu dan Saudara harus diselaraskan dan dipadukan dengan ballpoint, dengan pena, untuk kemudian sang novelis itu menuangkan apa yang ada di pikirannya, sehingga jadilah Bapak Ibu dan Saudara seperti ini. Butuh proses, butuh usaha, butuh perjuangan. Bapak Ibu dan Saudara yang seorang ilmuwan sekali pada Thomas Alva Edison saja berkata, kesuksesan adalah 1% kejeniusan dan 99% kerja keras. Artinya sukses itu tidak tiba-tiba, berhasil itu tidak tiba-tiba, meraih puncak kesuksesan tidak datang dengan sendirinya begitu saja. Edison saja berkata kejeniusan itu hanya 1% di balik kesuksesan. Selebihnya adalah kerja keras, selebihnya adalah usaha, selebihnya adalah perjuangan, dibalut dengan komitmen untuk mewujudkan apa yang diharapkan dan keinginan tanpa melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, bahkan tanpa melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, benar apa kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya
untuk segala sesuatu pada waktunya. Jadi kalau pengen sukses, pertanyaannya, sudahkah kita kerja keras saat ini? Sudahkah kita berusaha hari ini? Sudahkah kita mengupayakan yang terbaik untuk sukses besok hari ini? Karena pasti akan berbanding sejajar Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Keberhasilan dengan usaha itu sendiri. Ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu mau menikmati bubur ayam yang enak? Mau pasti. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu harus cuci beras, nggak usah pergi ke si Jack. Jack 8.000 selesai, Bapak Ibu sudah sekarang. Tapi sekali nikmati kita bisa pulang. Mungkin untuk ukuran saya satu mangkok tidak cukup, harus 2 mangkok, Bapak Ibu sudah sekarang. Tapi kalau mau menikmati lebih dari itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengerjakannya sendiri. Kita harus mengupayakan sendiri semua itu. Harganya ada. Ada sesuatu yang harus kita bayar di balik itu. Menikmati sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan itu ada perjuangan yang harus dilakukan. Dan dalam catatan sejarah panjang hidup umat manusia, Bapak Ibu Saudara, hampir setiap tokoh dalam perjalanan hidup kita yang sukses menjadi orang yang berhasil di tengah-tengah hidupnya, itu dimulai dengan kerja keras di awal perjalanan kita. Bahkan tokoh Alkitab sekali menyebut itu harus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memulai perjalanan hidupnya demi meraih masa depan yang jauh lebih baik. Ada yang tahu artinya Yakub, Bapak Ibu dan Saudara? Guru sekolah minggu siapa di sini? Bu Ferna, guru sekolah minggu. Apa itu artinya Yakub, Bu Ferna? Ketika Yakub siapa artinya? Siapa yang bilang? Hah? Kartumit? Memegang tumit artinya memegang tumit itu. Saya tidak kasih artinya sekarang ya Bapak Ibu. Apalah arti sebuah nama, karena memang nama Yakub tak seindah artinya Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengatakan apa yang dilakukan oleh Yakub demi sebuah mimpi bisa berdamai dengan sang kakak. Oleh karena sang kakak telah dilukai oleh dirinya. Oleh karena dia telah menyakiti sang kakak, sehingga sang kakak hidup harus berlalu dengan dendam. Hidup harus berselimutkan dendam oleh karena masa lalu yang menyakitkan dari sang anak. Ketika hak kesulungannya direbut oleh dia. Perjuangan yang untuk bisa berdamai dengan sang kakak untuk proses yang panjang. Bagian yang kita baca saat ini menceritakan hidup Yakub sesungguhnya sudah diberkati Bapak Ibu dan Saudara. Punya istri, punya anak 11, punya budak, punya segala milik. Dalam catatan bagian yang kita baca hari ini, semua itu harus dibawa. Yakub harus menempuh perjalanan menyeberangi sungai Yakub untuk membangun sebuah relasi baru dengan sang kakak yang telah terluka, yang telah tersakiti. Dia seberangkan istrinya, dia seberangkan budaknya, dia seberangkan anak-anaknya melalui sungai Yakub, dia seberangkan segala harta miliknya, tapi dirinya sendiri tidak menyeberang. Dirinya harus bergumul untuk mencari pertolongan. Dirinya harus berjuang untuk mencari kekuatan agar dia bisa berjumpa dengan sang kakak, agar dia bisa berdamai dengan sang kakak, agar dia bisa memperoleh hidup yang baru dengan sang kakak. Dia harus memperjuangkan semua ini. Dan Alkitab mencatat bagian yang kita baca mencatat ketika Yakub mencari pertolongan lalu berjuang untuk memulihkan relasinya agar dia bisa memiliki relasi yang utuh dan baik tanpa terasing dari keluarga. Tuhan memang menjumpai Yakub. Dalam pencarian itu Yakub memang berjumpa dengan Allah. Yang dalam bagian yang kita baca dikatakan seorang laki-laki yang menjadi utusan Allah datang dan bergumul dengan Yakub. Nabi Hosea menyebutkan Bapak Ibu dan Saudara, laki-laki itu adalah malaikat. Dalam Hosea 12 ayat 5a, Hosea berkata, ia bergumul dengan malaikat dan anak.
Kalau sekarang Bapak Ibu dan Saudara-saudara pengen sukses saat berkumpul dengan malaikat, mau gak mau? Mau gak? Pengen hidup damai, pengen hidup tenang, mau gak mau saya berkumpul sama malaikat dulu? Mau gak? Gue ini mau sukses, mau senang, mau damai, mau sukacita, tapi berkumpul dengan malaikat itu mau? Mungkin kita tidak mau Bapak Ibu. Tapi demi damai dengan sang kakak, demi hidup sejahtera, demi hati yang tenang tanpa harus gelisah oleh karena kesalahan masa lalu, oleh karena masa lalu yang mengecewakan dan menyakitkan, Yakub jabanin kalau kata orang kampung sawah. Yakub tempuh Bapak Ibu dan Saudara untuk berkumpul dengan malaikat Tuhan demi impiannya bisa berdamai. Memang di balik pergumulan dan pergulatan yang semalam-malaman itu hingga fajar menyingsing dikatakan Yakub menang. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal, Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang harus dibayar dengan harga yang tidak murah. Karena Yakub harus cedera. Bahkan sampai ketika dia berdiri menyelesaikan waktu kesempatannya di dunia, dia katakan dia pincang. Artinya cedera panjang yang harus dialami. Demi mimpinya, demi harapannya berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan sang kakak, mendapatkan pertolongan Allah, lalu kemudian bisa merasakan sukacita dan damai dengan sang kakak, harus dibayar mahal dengan cedera yang panjang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang dialami olehnya, apa yang dijalani olehnya menjadi bentuk perjuangan Bapak. Dan bisa jadi itu juga adalah bagian dari perjuangan Bapak Ibu dan saya dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapa yang orang Sunda di sini selain saya? Yosef ya? Bung Yosef bukan ya? Siapa yang orang Sunda di sini? Enggak ada ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti dengan itu orang Sunda ini. Mari kita belajar dari dua orang Sunda yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hidup teh kudu dilatih kembali. Buat kita latihnya. Hidup itu harus dilatih oleh kepedihan itu sendiri. Kepedihan itu adalah bagian dari medan pertempuran kita untuk melahirkan sebuah kualitas yang baru dalam perjalanan hidup kita. Hidup itu tidak mudah. Kepedihan menjadi tempat kita dilatih dalam perjalanan hidup untuk sampai pada akhirnya Bapak Ibu dan saya bisa berjumpa dengan yang namanya kesukacitaan dan makna hidup yang sesungguhnya. Hidup kayak kudu disipuh, kukaripuh. Hidup itu harus dibalut dengan kesusahan dan penderitaan. Kalau memang Tuhan menghendaki bahwa kesusahan dan penderitaan itu bagian dari balutan hidup kita, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesusahan dan penderitaan itu bisa jadi alat yang Tuhan pakai untuk melahirkan sebuah kualitas kehidupan dan karakter baru dalam hidup seseorang. Kesusahan dan penderitaan bisa jadi tempat pelatihan yang meyakinkan buat kita. Tapi jika kita mau menjalani dan menikmatinya di sini, kesusahan dan penderitaan itu bisa jadi melahirkan karakter dan identitas baru pada Bapak Ibu dan pada saya, sama seperti yang dialami oleh Yakub. Hati yang gelisah oleh karena melakukan kesalahan, menyakiti sang kakak, adalah bagian dari kesusahan dan penderitaan yang harus menjadi pelatihan hidup Yakub sendiri. Berjumpa dengan Allah untuk mencari pertolongan tak langsung bisa mendapatkan jawaban, tapi dia harus bergumul dari malam hingga pagi sampai fajar menyingsing untuk kemudian bisa berjumpa dengan kakaknya Esau, bisa merasakan apa yang diharapkan dari ini. Perjalanan tahap demi tahap, mulai dari pergi meninggalkan kampung halaman, menyeberang sungai Yordan, lalu kemudian dengan hati gelisah mencari pertolongan kepada Allah. Dan Allah tidak langsung menjawab, tetapi mengizinkan dia
untuk bergumul dengan utusannya, agar ia bisa memperoleh kualitas yang lebih baik. Dan benar ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika Yakub telah memenangkan pertempuran, ketika Yakub telah memenangkan perjuangan untuk mendapatkan pertolongan dan perjumpaan dengan damai sejahtera bersama kami, bersama dengan keluarga, Allah menyembahkan identitas baru kepada Yakub. Yakub yang awalnya berarti penipu, maka kini berganti nama dengan identitas baru bernama Israel. Yang artinya orang yang bergumul dengan Allah, orang yang bertahan sampai akhir, atau Allah yang benar. Identitas baru yang memiliki buah dari perjuangan, buah dari usaha dan ketekunannya yang harus dibayar mahal, buah dari keseriusannya untuk mencari pertolongan. Dan tentu saja saudara-saudara, Yakub bukan hanya berganti identitas, Yakub bukan hanya memperoleh identitas yang baru setelah berjuang, tetapi Alkitab mencatat setelah hidupnya diberkati di masa lalu, kini diberkati lagi oleh Allah. Berlimpah berkat Bapak Ibu Saudara, berselimutkan berkat Bapak Ibu dan Saudara. Tapi semua itu tidak datang tiba-tiba. Semua itu tidak datang begitu saja dalam sekejap mata seperti Aladin minta kekayaan, minta kekuasaan, minta ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semua itu diawali dengan perjalanan panjang yang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan. Renungan berikut buat kita Bapak Ibu dan Saudara. Setelah Bapak Ibu dan Saudara sama seperti aku berjuang, mengusahakan yang terbaik untuk masa depan kita, untuk hidup kita, lalu kita diberkati Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Setelah keringat menjadi bayaran kita, setelah waktu dan tenaga menjadi harga kita untuk meraih puncak keberhasilan dan puncak kesuksesan, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara? Saya mengajak kita untuk kembali belajar pada yang kini sudah berganti identitas menjadi Israel. Israel tidak egois. Ketika hidupnya semakin diberkati, ketika permintaannya semakin diberikan oleh Tuhan, dia tidak menjadi orang yang serakah. Dia juga tidak menjadi orang yang pelit. Ketika dia harus berdamai dengan sang Kakak, dia mengizinkan orang-orang terbaiknya untuk jalan di depan, membawa hal-hal yang baik untuk kakaknya. Bukan dalam maksud hati dia mau menyuap kakaknya, tapi dikatakan ketika sang kakak menolak pemberiannya, menolak pemberian Israel, oleh karena sang kakak sendiri merasa hidupnya telah diberkati, Yakub hanya berkata, Israel hanya berkata kepada sang kakak bahwa apa yang ini dibawa untuk diberikan kepada kakaknya merupakan bukti dari kasih setia dan karunia Allah kepada dirinya. Dan dia mau bukti kasih Allah, bukti karunia Allah kepada dirinya itu juga dirasakan oleh kakaknya sendiri. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika hidup kita dipelihara, ketika hidup kita diberkati lewat perjuangan panjang, lewat usaha dan kerja keras kita dihantar untuk berjumpa dengan puncak sukses. Kita dikelilingi oleh kehormatan, kita dikelilingi oleh prestis, kita dikelilingi oleh prestasi, dan mungkin juga ada di antara kita yang dikelilingi oleh harta benda dan kemewahan. Milik siapakah itu semua, Bapak Ibu dan Saudara? Kita diingatkan kembali untuk tidak menjadi orang yang egois, bahwa apa yang kita dapat memang kerja keras kita. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kerja keras itu berbuah, kalau Tuhan tidak mengendaki usaha itu berhasil, maka ada banyak orang juga yang menjumpai kegagalan Bapak Ibu Saudara. Dia menata karir sekian lama, tapi pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Iya. Ketika Allah memberkati kita buah dari usaha dan kerja keras kita, Allah mau mengajak kita seperti Israel untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk tidak egois dengan apa yang kita miliki,
untuk tidak egois dengan apa yang telah menjadi buah dari kerja keras kita. Sama seperti Allah memanggil Israel untuk memberkati saudaranya, untuk memberkati keluarganya, maka Allah juga memberkati Bapak Ibu dan saya untuk kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, 4 bulan sudah lebih kita berusaha dan bekerja keras untuk menata diri, membangun sebuah hidup yang baru demi sebuah kehidupan yang jauh lebih baru di era tatanan baru. Perjuangan kita dan usaha kita tentu berbuah kita ketika minggu lalu dan minggu ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah ini. Untuk kita bisa bersama-sama menaikkan bangsa. Tentu itu buah dari usaha kita. Tapi Allah mau saudara-saudara kita bisa menjaga apa yang Allah berikan itu dengan baik. Kita bisa menjaga apa yang Tuhan percayakan itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan itu. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, jika saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk memelihara tatanan baru sebagai habit baru kita, maka itu bukan mau saya. Tapi belajarlah menjadi orang yang arif dan bijaksana. Ketika kita punya Allah yang maha baik, maka jangan cobai Allah dengan cara-cara kita, saudara. Kalau Allah mengajak kepada kita melalui pemerintah, gunakan masker sepanjang perjalanan aktivitas kita, gunakan lagi. Kalau Allah mengajak kepada kita, saudara-saudara, cucilah tangan, gantilah pakaian setelah kita keluar dari rumah kita, demi kita, demi keluarga kita. Jangan biarkan usaha itu menjadi mubazir. Jangan biarkan usaha itu menjadi sia-sia. Yang rugi adalah kita semua, saudara. Yang rugi bukan orang lain. Yang rugi pertama kali adalah kita. Lalu selanjutnya adalah juga orang-orang di sekitar kita. Yakub sadar betul akan hal itu. Dia orang yang lemah, dia orang yang punya kekurangan, dia orang yang telah melanggar apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya sebagai keluarga besar Israel. Dalam kesadaran bahwa yang membutuhkan pertolongan, dia mengikuti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Dia manut sama perintah Tuhan. Dia ikuti keinginan Tuhan. Dengan beragam upaya dan perjuangan itu, pada akhirnya yang berhasil menjumpai puncak sukses dan keberhasilan. Dari tempat ini tentu saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudara juga bisa meraih sukses seperti ini. Tapi ingatlah, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ada campur tangan Allah di dalamnya. Dan Allah mau kita berbagi sukacita dan damai itu dengan orang lain, supaya orang lain pun terberkati seperti kita. Percayalah saudara, ketika saudara berbagi, saudara tidak akan pernah kekurangan. Ketika saudara memberi apa yang saudara miliki, saudara tidak akan pernah kehabisan. Kalau kita menjadi agen sukacita buat orang lain, maka Tuhan akan menambahkan sukacita semakin berlipat. Kalau kita mau menjadi agen berkat bagi orang lain sebagai saluran berkat, percayalah berkat Tuhan pasti akan melimpah dalam hidup saudara. Kita dipilih untuk diberkati, tapi sekaligus untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman secara bersama. Mari kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Hari Raya dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dari Allah,
Kuduslah anak Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Ini tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam sekarang. Jemaat yang dikasih Tuhan, persembahan yang telah kita hubungkan di awal ibadah dilandasi oleh firman Tuhan, sebagaimana dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 16b sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan lapang, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Allah. Sambil kotak persembahan di bawah kunci ayat, jemaat memuji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 2 bawah persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji syukur senantiasa kami naikkan kepada Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih sampai saat ini. Bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan senantiasa hadir mendampingi kita, dan Tuhan senantiasa menggerakkan kami. Ya Bapa, inilah syukur kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pilih kami, Tuhan berkati kami, untuk kami boleh juga menjadi sandaran bagi sesama kami. Inilah persembahan kami Tuhan, kuduskanlah persembahan ini. Kami serahkan Tuhan bagi tangan-tangan yang telah memberikannya dengan hati dengan sukacita dan tulus. Tuhan memberkati mereka. Dan bagi kami semua yang menolaknya, Tuhan juga boleh menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama menyanyikan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa untuk kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Pentingnya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami banyak hal, bahwa berada di puncak sukses, berada dalam titik keberhasilan, bukan semata-mata itu terjadi hanya dalam sekejap mata, bukan semata-mata itu terjadi hanya dengan meminta dan memohon kepada Allah. Tapi keberhasilan itu harus dibayar dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan usaha, dengan komitmen yang tiada henti pada tujuan yang ingin kami raih dan kami capai. Terima kasih kami boleh belajar pada yang mau berdamai dengan sang kakak, dengan sungguh-sungguh memperjuangkan dan mengupayakannya, dan terus mencari pertolongan kepada Tuhan. Bahkan ketika perjuangan itu melahirkan cedera panjang bagi hidupnya, bagi pribadi, bagi fisik, dia tetap berada dalam ketuhanan dan pemeliharaan Tuhan. Hingga kemudian ia berganti menjadi Israel. Oleh karena sebagai seorang yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan, dia merasakan bahwa ada perjuangan dan kemenangan di dalam Tuhan. Dan karena itu ia memiliki identitas baru menjadi berkat bagi sesama, bagi saudara dan bagi keluarga. Ajar kami Tuhan untuk mengingat ketika kalah usaha dan perjuangan kami pun juga mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami. Maka ya Tuhan, ajar kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena kami yakin di mana setiap anugerah yang Tuhan beri, ada panggilan dan tanggung jawab kami untuk memberi kepada sesama. Ajar kami untuk membangun keyakinan bahwa ketika kami memberi, kami tidak akan kehabisan. Ketika kami berbagi, kami tidak akan kekurangan. Tapi kami percaya, kami yakin saat kami mau berbagi, justru di situ kemuliaan Tuhan hadir, kasih Tuhan hadir, dan kami percaya bahwa berkat untuk kami pun Tuhan limpahkan. Bapak di dalam surga, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dan berjuang untuk memperoleh sukacita demi kesembuhan dan kesehatan yang mulia. Kami memohon pertolongan Tuhan, berkatilah saudara kami yang sedang berupaya untuk memperjuangkan kondisi kesehatannya. Misalnya di situ orang, Bapak Yas Parsima, Bapak Yehu yang baru ditemukan, Ibu Enda Mustafa, Bapak Hadir Bernateka, anak kami berdiam di Putri Pratama Korek, Ibu Kase dan Tuhan Hidulan. Kami hanya memohon kepada Tuhan, berkatilah mereka, baik yang telah kami sebut apapun belum kami sebut, supaya mereka pun juga diberikan kekuatan untuk terus dapat mengupayakan yang terbaik untuk kesehatan mereka bersama dengan keluarganya. Orang tua kami yang lanjut usia Tuhan jaga, Tuhan pelihara, supaya orang tua kami pun tetap merasakan sukacita dalam kasih dan rahmat-Nya. Berkati juga saudara kami yang satu pekan ini merasakan pertambahan usia oleh karena campur tangan dan pertolongan Bapa. Dialah Engkau yang menjaga dan melihara kehidupan mereka dengan sukacita. Untuk kemudian dengan sukacita itu mereka dapat bersyukur dalam syukur kepada Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pelaksanaan pemberkatan nikah Roy, Maika, Ruth, Rami dan saudara kami Tirsa. Biarlah ya Tuhan Kau menyertai dan memberkati supaya rencana itu dapat berlangsung dan berjalan dengan baik. Berkati apa yang telah dipersiapkan keluarga, baik dalam rangka kegiatan seremonial di gereja untuk pemberkatan pernikahan, dalam rangka resepsi ucapan syukur bersama keluarga, begitu juga dalam rangka pencatatan perkawinan berundang-undang yang berlaku. Biar semua boleh dijalani dengan sukacita. Syukur juga kami naikkan kepada kehadiran anggota keluarga baru, baik untuk anggota keluarga baru bagi keluarga Bapak Alvin Octavian Sewaru dan Ibu Fani Rahmanan, ataupun juga untuk cucu dari Bapak Anton Saira, trio dari Rahel. Tuhan, kehadiran anggota keluarga baru kiranya semakin membuat keluarga trio dari Rahel, Alvin dan Fani semakin menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan dalam berbagai bentuk. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk berbagai upaya dan rencana yang akan terus kami wujudkan dan lakukan dalam rangka menyatakan panggilan kami kepada kami hanya memohon berkatilah Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang telah dengan rela dan suka hati menyampaikan dukungan mereka
untuk membantu memperlengkapi sarana prasarana gereja ini. Kami percaya, kami yakin ketulusan hati mereka akan Tuhan ganjar dengan sukacita, dengan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Kami menyerahkan kembalinya Tuhan pekerjaan kami di tengah situasi pandemi yang masih menyekitakan kami. Ajar kami untuk bijak, ajar kami untuk waspada dalam rangka menjalankan tugas dan pekerjaan kami di bidang apapun, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang terpapar pada hidup. Dan karena itu kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kekasihan Tuhan, sehingga kami juga tidak menjadi orang-orang yang pada itu mencoba lingkungan dengan berbagai hal yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Tapi kami menunjuk kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami yang baik, para pemimpin kami yang benar-benar mau mengupayakan yang terbaik bagi segenap rakyat. Berkatilah mereka di tengah berbagai upaya dan kebijakan yang diambil para pemimpin kami. Namun jika para pemimpin kami tidak baik dalam bertutur, baik dalam berpikir, baik dalam bertindak, termasuk dalam mengupayakan segala sesuatu, Tuhan kau tahu apa yang harus kau lakukan untuk mereka. Oleh karena itu kami menyerahkan semua para pemimpin kami ke dalam tangan kekasihan Tuhan. Tak terkecuali kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus sekolah melalui pembelajaran jarak jauh. Tuhan, Engkau tahu anak-anak kami sudah merasa bersama. Tapi kami mau menyerahkan semua upaya yang dilakukan oleh anak-anak kami untuk meraih masa depan agar mereka tetap semangat berjuang untuk upayakan masa depan mereka. Berkatilah anak-anak kami juga, biar anak-anak kami tetap rajin belajar. Sekaligus ada di antaranya yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Biarlah itu juga menjadi sarana yang pada akhirnya mengajak anak-anak kami membangun kepercayaan di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali dengan realitas hidup kami. Kami akan berkarya dalam keinginan dan kenyataan. Berkatilah Tuhan, supaya semua yang kami lakukan pada akhirnya menyenangkan Tuhan. Mengakhiri doa dan permohonan kami hari ini, maka bersama-sama kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita berdiri. Kita akan menutup kebaktian kami ini dengan menyanyikan bersama-sama NKB 204 ayat 1 dan 2.
Lakukanlah apa yang dipesan firman Tuhan pada hari ini. Jika kita ingin berada di puncak keberhasilan dan puncak kesuksesan, berusahalah sungguh-sungguh dari sekarang. Wujudkanlah itu dalam komitmen yang serius hanya di dalam Tuhan. Percaya bahwa setiap usaha dan kerja keras kita tidak akan pernah sia-sia. Ingat segala ketika kita berada di puncak keberhasilan, Tuhan sesungguhnya membayar kepada kita untuk kita bisa menjadi saudara berkat bagi sesama kita. Lakukanlah semua ini saudara dalam keturunan dan penyertaan kasih Allah. Ini terima berkat dari Tuhan. Kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang telah kasihi majelis Jumat menyampaikan ceramah kali ini. Happy Sunday untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kita keluar melalui pintu yang ada di kanan.